Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Fernanda Saputra dengan nomor NPM 25081010301. Di sini saya akan memenuhi tugas dari matematika diskrit, yang dimana saya akan menerangkan materi mengenai induksi matematika. Oke. Pendahuluan. Metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat itu adalah induksi matematika. Nah, contohnya di sini ada dua pernyataan. Yang pertama, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n sama n tambah 1 dibagi 2. Dan pernyataan yang kedua, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama n kuadrat. Kita next. Nah, ini juga ada contoh-contoh lainnya. Setiap bilangan bulat positif n yang lebih atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Jadi di sini adalah pernyataan-pernyataan juga dari kelima ini, yang dimana dari kelima ini bisa dibuktikan untuk kedepannya. Nah, melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat itu termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Lalu, tanpa induksi matematik, kita tentu pembuktiannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Nah, hal ini jelas tidak mungkin ya, karena kita atau yang seperti kita tahu, langkah atau angka-angka itu berjajar dengan banyaknya jutaan, miliaran angka yang tersedia gitu, hingga tak terbatas. Nah, nggak mungkin kita mencoba satu-satu dengan cara pembuktian. Jadi kita nggak mungkin membuktikan pernyataan yang pertama ini dengan banyaknya angka yang ada. Jadi dengan beberapa langkah aja kita bisa membuktikannya. Nah, ini contohnya. Dengan pernyataan, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Di sini ada pembuktiannya. Jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya sebagai berikut. N sama dengan 1. Ini seumpama n kita isikan dengan 1. Nah, 1 sama dengan 2 kuadrat. Samanya kalau semisal kita masukkan n ini dengan nilai 2, yang dimana kita bisa tambahkan 1 ditambah 3, yang dimana menghasilkan 4, itu sama dengan 2 kuadrat. Jadi kenapa kok bisa habis 1 tambah 3, terus ini juga ada 1 tambah 3 tambah 5? Karena kita kembali lagi ke bilangan ganjil positif, jadi kita masukkan hanya angka yang ganjil saja. Kita lanjut yang ketiga nih. Ketika n kita masukkan dengan angka 3, 1 ditambah 3 ditambah 5 akan menghasilkan 9, dan 9 adalah kuadrat dari angka 3 atau 2 kuadrat. Kita next ke nomor 4. Bisa ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Oke, di sini saya tegaskan kembali, n ini ialah berapa
berapa jumlah atau banyaknya jumlah angka. Jadi di sini ada 4 ya. Angka 1, angka 3, angka 5, angka 7. Jumlahnya ada 4 dan total dari penjumlahan ini adalah 16, yang dimana 16 adalah 42 kuadrat. Seperti itu. Nah, kita nggak mungkin menjelaskan seterusnya gitu karena banyaknya angka gitu kan. Nah, ini ada beberapa poin yang dimana berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk pembuktian. Ya nggak mungkin kan saya teruskan sampai jutaan, sampai 100 pun saya nggak mungkin terusin. Lalu nilai n tak terhingga banyaknya, apakah harus mencoba semua? Jelas tidak mungkin. Nah, solusi pembuktian gunakan induksi matematika seperti contoh ini, seperti itu. Karena dengan adanya ini sudah cukup untuk membuktikan pernyataan yang di atas ini. Nah, kita next. Prinsip induksi sederhana. Misal P adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa P itu benar untuk semua bilangan positif n. Nah, selanjutnya untuk membuktikan pernyataan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama P itu 1, berarti benar. Dan yang kedua, jika P itu benar, maka P n plus 1 atau P tadi itu ditambah 1 itu juga benar untuk setiap n lebih atau sama dengan 1. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita menjumlahkan dengan berapa banyak angka. Contohnya misal P ditambah 1 ditambah 15 ditambah 30. Dengan pembuktian pernyataan yang dimana itu adalah bilangan bulat positif yang jelas, dimana intinya adalah n itu lebih atau sama dengan 1 itu udah cukup. Nah, nih selanjutnya langkah 1 bisa dilihat pada teks yang merah pada nomor 1 itu adalah yang dinamakan basis induksi. Sedangkan untuk langkah pada step yang kedua itu dinamakan langkah induksi. Nah, selanjutnya langkah induksi itu berisi asumsi atau perandai-andaian yang menyatakan bahwa P itu benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Jadi, untuk mengasumsi dan berandai-andai itu dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P benar untuk semua bilangan bulat positif. Jadi kita nggak perlu menghitung angka yang sampai jutaan miliaran angka untuk membuktikan pernyataan yang ada. Jadi cukup dengan langkah basis induksi dan langkah induksi. Yang terpenting kedua langkah tersebut itu benar. Jadi kita bisa menyatakan atau kita bisa memprediksi atau nggak usah menghitung lagi untuk kedepannya itu benar atau salah. Yang dipastikan itu bakalan benar, karena kalau pernyataan itu bersifat seperti angka pun itu dia jaraknya atau range-nya itu sama. Dan kalau permintaan dari si pernyataan itu set atau jarak dari angka itu tetap konstan sama, harusnya untuk kedepannya itu juga sama. Jadi kita nggak perlu menghitung sampai ratusan miliaran angka ke depan. Nah, nih induksi matematika itu berlaku seperti efek domino. Ketika kita sudah mendorong di domino pertama dan kita pastikan di domino kedua dan ketiga itu sudah ikut roboh, kita nggak usah khawatir di
domino ke 10 ke 20 itu bakal rubah apa enggak, kita nggak usah khawatir selagi itu set range-nya antar domino itu sama. Harusnya domino juga ikut jatuh. Untuk domino ke 10 ke 20 dan sekian bakal juga ikut roboh. Nah, nih untuk merobohkan semua domino cukup mendorong domino pertama akan mendorong domino kedua dan seterusnya. Kita next seperti ini ya teman-teman. Domino pertama jatuh, yang kedua akan juga ikut jatuh, yang ketiga jatuh karena dorongan dari domino yang kedua. Begitu terus sampai domino selanjutnya. Nah, ini ada contoh pembuktian. Contoh yang pertama, buktikan bahwa jumlah n nilai bilangan bulat positif pertama adalah n plus 1 dibagi 2. Nih penyelesaian. Misalkan P menyatakan proposisi bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama n plus 1 dibagi 2, yaitu nih. Jadi ini kita ada range angka gitu ya. Misal di situ nanti dari angka ini kita masukkan ke sini. Habis itu angka itu bisa kita tambah dan kita bagikan. Nah, kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini tuh dengan dua langkah induksi yang sudah saya jelaskan tadi. Basis data dan basis induksi dan langkah induksi. Nah, bisa kita lihat ini tadi rumus dari yang sebelumnya. Basis induksi kita isikan 1, P-nya benar kan, karena di sini adalah bilangan bulat untuk menyatakan bilangan positif bulat. Nanti kita cut lah. Nah, di sini kita buktikan seperti ini. Ada rumus yang tadi. Rumus yang ini kita taruh di sini ya, merah. Nah, kita hitung. Kita cari dulu basis induksinya. Basis induksinya kita taruh P itu 1. Benar. Nah, karena untuk n-nya sama dengan 1, kita bisa tuliskan di sini. Dengan rumus yang ada di atas ini kita sesuaikan. Jadi n kita masukkan angka 1. Menghasilkan seperti ini ya. 1 buka kurung 1 tambah 1 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 1 dikali 2 dibagi 2, menghasilkan seperti ini dan akan menghasilkan nilai akhir yaitu 1. Nah, sekarang kita ke langkah induksi untuk memperkuat bukti dari basis induksi kita, atau untuk membuktikan pernyataan yang ada. Nah, untuk langkah induksi, misalkan P itu benar, yaitu kita asumsikan bahwa 1 sampai ke n itu sama dengan n buka kurung n plus 1 tutup kurung dibagi 2 adalah benar basis induksi, karena kita asumsikan terlebih dahulu. Nah, kita harus memperlihatkan bahwa P n plus 1 itu juga benar, yaitu ini ya, seperti ini, dan n plus 1 tutup kurung buka kurung siku n plus 1 tutup kurung plus 1 tutup kurung siku dibagi 2. Selanjutnya, nah, untuk membuktikan asumsi sebelumnya kita bisa menggunakan langkah ini atau bisa menggunakan penjabaran. Jadi kita jabarkan, kita otak-atik, pindah ruas sana sini sampai menghasilkan seperti ini.
Nah, karena langkah 1 dan 2 tadi sudah terbukti benar gitu kan. Jadi kita buktikan bahwa untuk semua terbukti. Sudah kita buktikan tadi dengan langkah 1 dan 2 atau dengan basis induksi dan langkah induksi. Maka dengan langkah tersebut karena sudah terbukti, jadi bisa dibilang semua bilangan bulat positif untuk kedepannya atau dengan ini ya, n positif n 1 sampai ke n dan menggunakan cara n buka kurung n plus 1 tutup kurung bagi 2 itu benar. Nah, mungkin ke ini aja ya, prinsip induksi yang dirampatkan. Jadi yang pertama itu prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk n lebih atau sama dengan 1. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk sembarang n lebih atau sama dengan n indeks ke 0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan atau yang biasa dinamakan generalized induction principle. Nah, seumpama nih, misalkan P adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa P itu benar untuk semua bilangan bulat n yang lebih atau sama dengan n indeks ke 0. Untuk pembuktian ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P indeks n indeks ke 0 itu benar. Dan jika P n itu benar, maka P n plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat dengan pernyataan n lebih dari atau sama dengan n indeks ke 0. Selanjutnya kita langsung aja ke nih, latihan pertama. Untuk setiap n yang lebih dari 3, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan n sisi adalah 180. N kurang 2 tutup kurung kuadrat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematika. Jadi kita dapat pernyataan tersebut dan kita harus mencoba untuk membuktikan dengan cara induksi matematik. Nah, sini kita jawab untuk ini ya, kita tulis ulang soalnya di ini menjadi warna merah. Nah, kita buktikan dengan basis induksi pertama. Nah, induksi nilai atau untuk nilai n itu sama dengan 3. Ini ya, karena sama dengan. Nah, poligon akan terbentuk segitiga dengan jumlah sudut 180 derajat, jumlah sisi sebanyak 3, sehingga 183 dikurangi 2 sama dengan 180 derajat. Jadi, untuk n sama dengan 3, proposisi benar. 3 dikurangi 2 itu 1. 1 dikali 180 derajat itu kembali dengan angka 180 derajat. Selanjutnya, untuk langkah induksi, kita asumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan n sisi yaitu 180 buka kurung n dikurangi 2 tutup kurung kuadrat adalah benar. Ini hipotesis induksi, kita asumsikan. Nah, selanjutnya kita ingin menunjukkan bahwa jumlah sudut poligon yang memiliki n plus 1 sisi adalah 180. N plus 1 dikurangi 2 kuadrat atau 2 tutup kurung kuadrat. Itu sama dengan 180 buka kurung n minus 1 tutup kurung kuadrat. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Itu dinyatakan K sama dengan N. Betul?
Nah, terdapat dua bagian, yaitu segitiga P yang ini ya, dari P1 ditarik garis ke K, lanjut untuk menjadikan segitiga ke PK plus 1. Nah, dan poligon dengan K sisi, jumlah sudut di dalam poligon N sisi menurut hipotesis induksi adalah 180 buka kurung N minus 2 tutup kurung kuadrat, dan jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, jadi jumlah sudut dalam dari poligon dengan N plus 1 sisi yaitu 180, N minus 2 tutup kurung kuadrat ditambah 180 derajat itu sama dengan 180 N dikurangi 1 tutup kurung derajat. Karena basis dan langkah induksi tadi sudah kita nyatakan benar seperti ini ya, karena kita nggak perlu menyatakan lagi, kalau pakai rumus kayak gini tuh udah benar. Jadi untuk selanjutnya harusnya juga benar, maka proposisi di atas terbukti benar. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai ini lebih ke analogi keseharian kita. Jadi seumpama di sini kita baca dulu mengenai pernyataan atau ya pernyataannya. Di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen. N lebih atau sama dengan 8 itu selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Nah, adalah benar. Jadi di atas ini adalah keterangan terlebih dahulu, habis itu di dalam tanda kutip itu adalah pernyataannya. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian ini, yang pertama basis induksi. Kita pasti cari basis induksinya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita melangkah ke langkah induksi. Yang untuk basis induksinya yaitu untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen saja. Ini jelas benar. Jadi kita kalau misal menggunakan tadi ya 3 sen, satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen itu benar. Nah, untuk langkah induksi, andaikan P itu benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N lebih atau sama dengan 8 sen, itu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen. Hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P N plus 1 itu juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N plus 1 sen juga dapat menggunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Ada dua kemungkinan. Jadi kita nggak hanya berpaku pada kita harus mencari 3 sen dan 5 sen aja untuk membayar sebuah biaya pos gitu kan. Di sini ada kedua kemungkinan. Kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen. Dengan menggantikan satu buah perangko 5 sen, kita bisa menggunakan dua buah perangko 3 sen. Maka akan diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen. Jadi gini, aku jelasin ulang. Misalkan kita membayar pos nih menggunakan atau senilai 5 sen. Nah,
kan tadi di pos itu tersedia 3 sen dan 5 sen. Kalau misalnya 3 sen ini tidak tersedia, itu kita bisa setidaknya menggunakan perangko 5 sen saja. Tapi jikalau perangko 5 sen ini tidak tersedia, kita bisa menggunakan perangko 2 buah perangko 3 sen yang total dari perangkonya itu adalah 6 sen. Hal itu diperbolehkan karena itu sama dengan atau lebih. Nah, kita next. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko ini yang aku jelasin tadi, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos nilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena N itu sama dengan atau lebih dari 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko sen. Jadi kalau misalnya yang dibutuhkan adalah 8 dan perangko 5 sen tadi tidak ada, kita bisa menggunakan 3 buah perangko 3 sen. Nah, dengan menggantikan 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko yang tidak ada tadi, akan dihasilkan nilai perangko N plus 1 atau lebih dari 1. Nah, karena basis dan langkah induksi benar, maka proposisi di atas juga terbukti benar. Kita next saja. Kita lanjutkan ke sini ya. Jadi prinsip induksi kuat. Nah nih, kita baca dulu ya. Kadang-kadang diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Untuk itu kita menggunakan prinsip induksi kuat atau bahasa Inggrisnya strongly induction principle. Jadi kalau misalnya nih kita ada suatu asumsi yang dimana kita tuh perlu membuktikan hal ini, atau kita perlu membuktikan suatu pernyataan yang dimana pernyataan ini tuh ternyata kita udah kasih satu hipotesis, udah kita kelarin gitu kan, tapi ternyata masih ada kayak orang mencari celahnya, mencari kayak oh ternyata bisa loh seperti ini dan hasilnya berbeda dan bla 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 gitu kan. Makanya di sini yang dinamakan gimana caranya kita juga perlu menambahkan dan memperkuat lagi pembuktian yang kita buat. Jadi nggak hanya membuat satu aja, kita juga bisa membuat 2 atau bahkan lebih untuk memperkuat pernyataan yang kita buktikan. Nah, ini misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa P itu yang bernilai angka itu benar untuk semua bilangan bulat N yang lebih atau sama dengan N indeks ke 0. Cara pembuktiannya, kita hanya perlu menunjukkan bahwa N indeks ke 0 itu benar karena yang kita cari adalah bilangan bulat. Nah, jika P N indeks ke 0 itu benar, lalu P N indeks ke 0 tambah 1 sampai seterusnya itu juga benar, maka P N plus 1 itu ini juga benar kan. Nah, berarti untuk semua N yang lebih atau sama dengan 0 itu terbukti benar. Pada poin yang kedua itu terdapat lebih dari satu hipotesis, yaitu mengasumsikan P ini ya, P indeks ke 0 dan P N indeks ke 0 ditambah 1 itu benar.
Di sini aku mau jelasin yang ini agar teman-teman juga, kalau menurut pribadiku lebih enak kalau misalnya kita menangkap dengan kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan atau setidaknya kita tahu gitu kan, daripada aku menjelaskan mengenai angka yang dimana teman-teman juga mungkin agak kesusahan untuk menangkap karena susah juga angka yang dibolak-balik karena mungkin perbedaan pengetahuan gitu kan. Jadi aku ambil contoh yang biasa kita tahu gitu. Nah, di sini contoh ketujuh. Ada teka-teki potongan susunan gambar atau yang biasa disebut dengan jigsaw puzzle di Inggrisnya. Nah, di sini itu terdiri dari sejumlah potongan itu. Ada bagian-bagian potongan yang banyak gitu kan. Nah, dua atau lebih potongan dapat disatukan untuk membentuk potongan yang lebih besar. Lebih tepatnya, kita gunakan istilah blok bagi satu potongan gambar. Kita next dulu. Nah, blok-blok dengan batas yang cocok dapat disatukan membentuk blok yang lain yang lebih besar. Lalu akhirnya, jika semua potongan telah disatukan menjadi satu atau menjadi sebuah blok, teka-teki susunan gambar itu dikatakan telah tercapai. Gabungkan dua buah blok dengan batas yang cocok dihitung dengan satu langkah. Gunakan prinsip induksi yang kuat untuk membuktikan bahwa untuk suatu teka-teki susunan gambar dengan potongan-potongan n tadi selalu diperlukan n-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Jadi daripada teman-teman bingung nih, kita next dulu. Kita samakan persepsi atau kita cari basis induksinya dulu, bahwa untuk teka-teki susunan tadi itu hanya satu potong. Apa ya? Untuk satuannya itu adalah satu potong atau satu bagian puzzle. Apa ya? Kita tadi ini blok. Kita namakan blok. Ini dinamakan blok. Nah, tidak perlu langkah-langkah apa-apa untuk memecahkan teka-teki itu. Jadi untuk satu blok sini hanya sudah ibarat sudah ada defaultnya gitu. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik gimana seperti angka tadi. Nah, selanjutnya untuk langkah induksi. Misalkan pernyataan bahwa untuk teka-teki dengan n potongan n sama dengan 1 sampai ke k itu diperlukan sejumlah n-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu benar adalah hipotesis induksi. Nah, kita harus membuktikan bahwa jumlah n sama dengan 1 potongan diperlukan n langkah. Jadi gini, kita itu perlu melakukan pemasangan. Seumpama nih kita punya setumpuk puzzle yang belum dirangkai. Nah, itu adalah jumlah dari n. Habis itu, untuk kita membuat suatu bagian yang besar ini, pastinya kan kita perlu memasangkan satu persatu dengan mengurangi nilai n tadi yang setumpuk puzzle yang belum terpasang. Jadi kita perlu memasangkan satu persatu, dikurangi satu itu kan. Dan itu nggak perlu kita buktikan kayak ini dikurangi sekian, ini dikurangi sekian gitu, nggak perlu. Nah, untuk ruas ke puzzle itu kita perlu menambahkan gitu. Nah, nih bagilah n
plus 1 potongan menjadi 2 blok, 1 dengan indeks n1, n indeks 1 potongan, dan satu lagi dengan n indeks kedua potongan. Jadi dibagi 2 akan menghasilkan seperti ini, yang dimana ini sama dengan n plus 1. Untuk langkah terakhir, memecahkan teka-teki ini, 2 buah blok disatukan sehingga membentuk satu blok yang besar, seperti yang tadi ya ilusinya. Jadi dari bawah, dimana sudah dibagi, kalau misalnya digabungkan akan menjadi lebih besar lagi. Nah, menurut hipotesis induksi, diperlukan n indeks 1 dikurangi 1 langkah untuk menyatukan blok yang 1, dan indeks kedua dikurangi 1 langkah untuk menyatukan blok yang lain. Nah, digabungkan dengan satu langkah terakhir yang menyatukan kedua blok tersebut, maka banyaknya langkah adalah ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nih, n indeks 1 minus 1 tambah sekian sampai seperti ini. Karena langkah tadi 1 dan 2 udah diperlihatkan itu benar, maka pembuktian bahwa satu teka-teki susun gambar dengan n potongan selalu diperlukan n-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Oke teman-teman, jadi kita nggak perlu melakukan manual kayak untuk sisi matematikanya ya. Kita masuk ke sisi matematikanya, jadi kita nggak perlu kayak 1 kurangi 1 kurangi 1 0 gitu, kayak 1 per 1 gitu. Oh gini deh, misal seumpama kalau kita kembali lagi ke analogi puzzle, kita ada setumpuk kan tadi, setumpuk yang belum terpasang, kita mau pasangkan nih. Nah kan tadi untuk membuat sebuah potongan blok yang besar tadi kan diperlukan n-1. Nah nggak mungkin kita ngurangi satu langkah dikurangi satu langkah per langkah yang di bagian setumpuk tadi. Paham nggak teman-teman? Jadi maksudnya kalau dikoneksikan di matematika itu maksudnya kita tuh nggak perlu menghitung ini puzzle aku kurangi 1 hasilnya berapa, ini aku puzzle aku gabung nanti yang di setumpuk ini berapa hasilnya. Nggak perlu kayak satu-satu gitu. Yang dimana yang terpenting kalau misalnya kita gabungin itu udah pasti berkurang kayak gitu. Lanjut, nah mungkin berhubung materinya juga sudah selesai, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi induksi matematika. Lalu mohon maaf jika ada salah kata ataupun video aku yang kurang mengenakan kata-katanya atau secara gerak kurang sopan, mohon dimaafkan. Saya Riko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.